mendengar bahwa jodoh itu merupakan suatu takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tahu bahwa takdir itu terbagi menjadi dua macam, takdir muallak dan takdir yang dapat diubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar kita. Seperti jika kita ingin menjadi siswa yang berprestasi, maka anak tersebut harus rajin belajar. Dan yang kedua takdir mubrom, yang artinya takdir yang tidak dapat diubah seperti kematian. Dalam nikah yang saya ingin tanyakan Ustaz, jodoh itu merupakan kategori takdir yang mana? Apakah dia masuk dalam takdir muallak atau takdir apa ini? Iya. Baik. Karena sering sekali kita mendengar bahwasanya jodoh itu takdir Tuhan. Tapi di situ terdapat unsur ikhtiar dalam hal mencari jodoh dan pasangan yang kita inginkan. Baik, ini insya Allah istilah-istilah saja dari para ulama tentang masalah takdir muallak atau takdir mubram tadi. Tapi kalau memang dikatakan takdir muallak yang dimaksud adalah seperti yang saya sering jelaskan. Kalau yang saya ketahui dan saya simpulkan, ada takdir mutlak dan ada takdir ikhtiar yang pernah saya sebutkan ya. Takdir mutlak tidak ada campur tangan kita di situ, takdir ikhtiar ada campur tangan kita di situ. Dalam arti kata perilaku kita sehari-hari. Kalau kita lahir dari rahim ibu siapa, ya jenis kelamin kita, warna kulit itu sudah takdir mutlak. Termasuk mati di sini takdir mutlak, nggak ada campur tangan kita. Takdir ikhtiar campur tangan kita. Ya mungkin tadi disebutkan dengan takdir muallak yang berhubungan dengan masalah ikhtiar seorang hamba. Itu betul. Dia berikhtiar, tapi Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz ikhtiar dia. Kita mau menikah dengan A, B, C, lalu kita pilih si B. Yang pilih adalah kita sendiri. Allah SWT cuma memberikan sinyal A, B, C. Kita pilih si B, pilihan kita sendiri. Kita anggap inilah orang yang terbaik buat saya. Kemudian dia menikah dengan orang itu. Maka itu takdir ikhtiar namanya. Itu takdir ikhtiar. Jadi masuk dalam masalah ikhtiar. Anak punya teman seorang homoseksual, naudzubillah. Dia terkena HIV. Setelah terkena HIV, akhirnya dia taubat, mengenal sunnah dan rajin ibadah. Ustaz, yang ana mau tanyakan, apakah penyakitnya itu adab dari Allah karena perilakunya dahulu, atau hidayah dari Allah sehingga dia bertaubat dan rajin beribadah? Karena kita harus berprasangka baik pada Allah. Apakah dosa-dosa yang dahulu Allah akan ampuni bila dia bertaubat? Apakah itu takdir dari Allah juga? Apakah penyakit HIV itu bisa menggugurkan dosa-dosanya yang dulu? Mohon penjelasannya. Kalau penyakit HIV-nya dia ditimpa pada saat dia sedang melakukan perbuatan tersebut, itu adalah hukuman dari Allah SWT. Hukuman karena perilakunya. Gitu kan? Kalau setelah itu dia taubat, diterimakah taubatnya setelah perbuatan itu? Diterima sama Allah. Tidak ada yang tidak diterima. Homoseksual, lesbian, pembunuh, orang membuat syirik, dosa yang kalau meninggal Allah tidak ampuni, semua diampuni. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, surah Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonir wa ya'fu anis sayyi'at. Allah akan ampuni semua sayyi'at, semua dosa asal mau taubat. Taubat insyaallah. Kalau ditanya apakah HIV itu akan membersihkan dosa-dosa dia, Allahu a'lam. Bisa jadi. Bisa jadi, gitu kan? Bukan mustahil karena penyakit akan membersihkan, apalagi kalau dia sudah taubat. Apalagi kalau dia sudah taubat. Kalau masuk dalam takdir ya tentu saja takdir. Karena kita kalau minum racun akan ada takdir di situ, mati atau organ tubuh kita rusak. Maka kita meminum racun tersebut, terjadilah hal tersebut. Orang homoseksual Allah datangkan penyakit HIV-nya, gitu kan? Dan memang HIV ini umumnya disebabkan karena berhubungan dari dubur, dan itu sering dilakukan oleh orang-orang homoseksual. Otomatis itu akan mendatangkan penyakit itu. Semoga Allah SWT ampuni dan terima insyaallah. Masih di komplek anak punya kebiasaan makan bersama sesudah Jumatan, panitia inti. Uangnya berasal dari kotak amal. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Kena ragu-ragu, sebagian besar tidak mau ikut-ikutan lagi. Tapi masih ada sebagian yang menjalankannya. Boleh saja, nggak ada masalah insyaallah. Karena uang yang disodokahkan oleh jamaah di masjid itu memang diperuntukkan untuk masjid. Apapun yang berhubungan dengan masjid, misal kebersihannya, kerapiannya, bayar listriknya, pengurus-pengurusnya makan di situ, itu nggak ada masalah. Menyiapkan air buat khatib, nggak ada masalah. Semua itu boleh saja insyaallah. Apakah hukumnya bila bekerja di perusahaan yang mempunyai pinjaman bank konvensional? Nah, ini gimana? Sudah saya bilang selesai urusan bank. Kalau ada yang punya masalah dengan bank-bank ini, tolong tanya ustadz lain ya. Sudah. Masya Allah. Ini gimana bacanya?
Ketika siklus haid habis, suami mendatangi istri, namun ternyata 3-4 hari berikutnya ternyata kotor lagi. Apakah mereka berdosa? Tentu tidak, kalau sudah suci ya. Karena begini, masa siklus haid itu pasti ada, setiap wanita tahu. Umumnya kata ulama fikih 3 hari sampai 7 hari. Lebih dari batas 7 hari ini sebenarnya dihitung dengan istihadah. Istihadah artinya darah yang menyerupai haid, tapi bukan haid. Pada saat itu wanita sudah harus mandi suci dan beraktivitas seperti biasa, sholat, puasa, berhubungan biologis dengan pasangannya, gitu kan? Kalau pada saat 3 hari berlalu, ini batas minimal ya. Karena di bawah 3 hari umumnya ulama fikih tidak mengatakan haid, ya, tidak mengatakan haid. Jadi kalau 3 hari berarti dihitung haid. Tiba-tiba sudah bersih di hari keempat, kemudian digauli oleh suaminya dengan sangka mereka, prasangka mereka sudah bersih. Ternyata setelah itu keluar lagi darahnya. Maka berarti dia sebenarnya sedang menggauli di masa haid. Umumnya memang wanita yang memiliki 7 hari masa haid. Ini umum dalam buku-buku fikih kita. 7 hari biasanya 3 hari darahnya banyak, hari keempat itu sudah mulai sedikit sampai hari ke-7. Jadi jangan sampai terpengaruh hanya karena mengatakan oh cuman setetes kemudian boleh berhubungan, tetap tidak boleh. Hukumnya dilarang dalam agama. Tapi kalau mereka tidak tahu, karena berprasangka itu adalah bersih, maka tidak ada masalah insyaallah. Bagaimana dengan salafus saleh yang tidak menikah namun ilmunya kita nikmati hingga sekarang? Apakah mereka termasuk hadis Nabi SAW? Apakah mereka, apa ini maksudnya? Apakah mereka termasuk tidak menjalankan hadis Nabi mungkin ya? Setahu saya seperti Imam Nawawi rahimahullah. Beliau meninggal umur muda memang. Bukan beliau tidak mau nikah ya. Memang beliau ingin fokus di awal-awal umurnya dengan menghafal buku, menuntut ilmu, tapi beliau tetap niat menikah. Ternyata meninggal sebelum menikah. Tidak pernah dinukil kepada kita bahwasanya salaful ummah menolak pernikahan, belum pernah. Pasti mereka mau menikah. Cuman ada yang tidak sempat menikah sampai meninggal. Ya, kalau penuntut ilmu yang paling masyhur adalah Imam Nawawi rahimahullah. Beliau memang tidak sempat menikah, gitu kan? Tapi ini ulama nukil kisahnya, dikatakan bahwasanya beliau memang ingin fokus ke ilmu sampai pada tingkat tertentu kemudian baru beliau menikah. Tapi ternyata meninggal sebelum itu. Jadi sebenarnya bukan menolak hadis Nabi SAW. Bagaimana kalau batal sholat namun di saf terdepan dan saf berikutnya rapat sekali? Bagaimana caranya untuk melewati, untuk ke belakang? Permisi, tepuk pundaknya untuk diberikan jalan. Jangan tinggal diam, karena tidak boleh orang melanjutkan sholat sementara dia dalam keadaan batal wudu, ya, berdosa malah. Karena sholat tidak boleh kalau tidak suci. Di keluarga ana ada kebiasaan kalau apa ini? Apa ini? Di keluarga ana ada kebiasaan kalau ibul, orang yang dituakan misalnya berkendaraan duduk di belakang, apakah itu termasuk mungkin perbuatan yang dilarang kali ya? Ya tidak, kalau orang tua itu yang minta nggak ada masalah. Saya kan bilang tadi, kalau ibu kita didudukan di belakang mobil dan karena anaknya, si anak laki-laki ini mau lebih menghormati istrinya, itu durhaka. Tapi kalau ibu silakan bu duduk di depan, enggak saya di belakang aja nak, dia memang mau begitu ya sudah, nggak ada masalah. Jadi nggak termasuk ya. Fahamin tadi apa yang saya jelaskan. Zakat fitrah 2,5 kilo itu minimal atau boleh lebih? Dan apakah per keluarga atau per orang? 2,5 kilo itu minimal jumlahnya. Kalau kita ragu bisa dilebihkan sedikit. Ya, bisa dilebihkan. Sebenarnya dia berkisar antara 2,5 kilo sampai 2,6 kurang lebih. Tapi umumnya ulama sepakat mengatakan 2,5. Terkait hadis Muadz bin Jabal mengimami sholat fardu, apakah boleh mengimami lebih dari 2 kali ketika ada orang yang datang lagi? Sudah saya jelaskan, boleh, nggak ada masalah. Hadis juga Bukhari menjelaskan Abu Bakar pernah mengimami sahabat yang ketinggalan dan akan sholat sendiri. Apakah ketika bercerai pasangan atau pasangan meninggal berarti imannya berkurang lagi setengah sebagaimana awal menikah dulu untuk menyempurnakan iman? Bukan begitu maksudnya ya. Artinya orang yang sudah menikah, sudah pernah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Kalau pasangannya meninggal, cerai, ya tentu saja dia berusaha untuk bisa berumah tangga lagi kalau memang Allah mudahkan. Kecuali wanita yang memang anaknya masih kecil-kecil, itu memang dianjurkan, bahkan punya fadilah. Kata Nabi SAW, salah satu wanita ahli surga adalah wanita yang pada saat suaminya meninggal dan memiliki anak-anak yang masih kecil,
Dia bersabar membesarkan mereka dan tidak menikah karena takut mereka terbengkalai. Itu dijamin masuk surga. Tapi kalau selain keadaan ini, misalnya wanita, anak-anaknya sudah besar, dia mau menikah, silahkan saja, tidak ada masalah. Itu boleh-boleh saja gitu kan. Bahkan dianjurkan agar setiap muslim jangan tidak berumah tangga. Anak hasil zina dalam kulum perempuan tidak ada wali. Lalu bagaimana dia menikah? Menggunakan wali hakim. Menggunakan wali hakim pemerintah. Ada di KUA. Ustaz, ana minta doanya agar cepat keluar dari pekerjaan ribawi ana dan digantikan jauh lebih baik. Semoga Allah mudahkan, akhi. Tapi ingat, doa tidak cukup kecuali dengan azam. Ibadah ini harus dipaksa. Ya. Meninggalkan dosa juga harus dipaksa. Nggak bisa enggak. Kalau kita nggak paksakan diri bangun sholat malam, terus menerima bisikan syaitan, maka kita sampai meninggal tidak akan sholat malam. Kalau kita nggak paksakan diri untuk mengambil Al-Quran, gerak rumah kita dan menjadwalkan mulai hari ini baca setengah lembar, baca berapa ayat, tidak akan dibaca sampai selamanya. Jadi jangan menghayal bahwasanya tiba-tiba kita bisa bergerak sendiri. Enggak, harus dipaksakan. Begitu pula meninggalkan dosa, harus dipaksa. Nggak bisa enggak. Saya terbiasa berzina, berat meninggalkan, nggak bisa. Seorang laki-laki muda datang kepada Nabi SAW, orangnya gagah, datang duduk kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya siap tinggalkan semua pelanggaran yang anda larang, kecuali berzina, izinkan saya berzina. Kata Nabi SAW, apa kau mau? Kau mau nggak? Kau mau nggak kalau ibu kamu dizinai? Wahai laki-laki lain, dia bilang tidak. Saudari kamu? Tidak. Anak kamu? Tidak. Tante kamu? Tidak. Semua tidak mau. Lalu kenapa kamu lakukan pada wanita orang lain? Pasti keluarganya seperti kamu laki-laki tidak bisa terima. Jadi Nabi SAW tetap tidak izinkan. Ustaz, apakah suami yang bisa dikendalikan istri atau suami yang takut sama istri termasuk suami yang dayuth? Tentu saja. Tentu saja. Ada apa mesti takut sama istri? Kenapa harus takut? Istri itu disayangi, dilindungi, bukan kita takut. Emang kenapa? Mau apa sih istrinya sampai ditakutin? Tidak masalah apa? Jangan ditakuti istri. Dilindungi, dididik, ya kan? Disayangin. Kan itu yang benar. Kenapa harus takut? Kalau apakah itu dayuth? Tentu saja. Karena dayuth ini istilah dalam hadis adalah bagi laki-laki yang tidak bisa mendidik istrinya, meluruskan kesalahannya. Cinta yang sebenarnya adalah pada saat seseorang itu meluruskan kesalahan pasangannya dan mendukung kalau dia berbuat benar, itu baru cinta. Kalau antum nikah, semuanya yang dibuat oleh pasangan kita dikatakan cinta walaupun salah kita benarkan, ini bukan cinta namanya. Cinta itu kalau salah ya disalahin, diluruskan, dibantu dia keluar dari kesalahannya, dan kalau dia benar diberikan dukungan. Mohon diinformasikan jadwal Ustaz membimbing umroh, baik umroh Ramadan maupun umroh di luar Ramadan. Saya berangkat insya Allah hari Jumat ini, lusa. Jadi Rabu depan kita libur kalau sama saya. Kalau mau hadir ada Ustaz lain insya Allah saya panggilkan. Saya libur dulu 9 hari umroh ini dari Jumat insya Allah tanggal 8 sampai tanggal 16. Kalau Ramadan kemungkinan saya umroh di pertengahan insya Allah. Kalau memang ada yang berminat nanti tinggal kontak HP saya, nanti saya tunjukkan untuk mendaftar di mana. Apakah hari ini Ustaz bawa buku mahkota pengantin? Ada. Saya sudah siapkan, ada di mobil saya nanti. Insya Allah bisa diambil nanti. Terkait asbabun nuzul, apakah buku mengerti asbabun nuzul karya Dr. Muhammad Karzin itu valid karena takut dengan beragam karya-karya regular saat ini? Apa ada referensi buku terkait dengan asbabun nuzul? Saya tidak tahu buku ini ya. Yang saya tahu ada asbabun nuzul, banyak tulisan para ulama-ulama yang dulu terdahulu, para salaful ummah, ada banyak. Kalau tidak salah ada terbitan-terbitan yang terkenal kok, di Darul Haq itu ada, Pustaka Ibnu Katsir juga ada, jadi bisa saja insya Allah dicari. Kalau saya sarankan ambil buku-buku asbabun nuzul yang dulu ya, yang seperti karangan tulisan-tulisan Imam Suyuti, kemudian Ibnu Katsir, yang sudah lama, bukan yang baru-baru gitu. Mandi junub boleh bareng nggak sama pasangan? Boleh, silahkan, tidak ada masalah, nggak ada larangan di situ. Ustadz, ana mau nanya tentang masjid yang ada kuburan, itu batasannya apa ya? Sebab selama ini saya fahami tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya walaupun di luar, tapi masih wakaf.
dengan kuburan dan masjid. Setahu saya, Allahu alam, ulama mengatakan kalau itu di luar fisik masjid yang dipakai sholat 5 waktu, maka masih boleh disolati. Setahu saya, karena sabda Nabi SAW, la taj'alu kuburakum masajid, jangan kalian jadikan kuburan kalian sebagai masjid. Artinya kuburannya, fisik kuburannya. Jadi kalau ini bangunan fisik masjid, di dalamnya ada kuburan, itu tidak boleh. Atau di terasnya, dan teras itu dipakai sholat, kalau Jumat kah, kalau Id kah, berarti masih masuk masjid. Tapi kalau dia murni kuburan di luar fisik masjid, tidak pernah dipakai sholat, tidak pernah apa, kebetulan orangnya memang wakafin juga untuk itu, Allah alam, yang saya tahu itu tidak ada masalah. Tetap lebih afdol cari masjid yang tidak ada kuburan sama sekali, itu lebih baik, gitu kan. Disunnahkan setelah akad nikah sholat 2 rakaat. Tapi bagaimana bila pengantin wanita pada saat akad nikah dalam keadaan haid dan 3 hari berikutnya baru suci? Tidak ada masalah, itu kan sunnah, hukumnya sunnah. Dan lebih dianjurkan yang sholat itu adalah laki-laki. Setelah kalimat akad nikah, bertemu dengan istrinya, kemudian diantara sunnahnya adalah dia memegang ubun-ubun kepalanya dengan tangan kanannya sambil membaca doa. Dan doa ini dibaca untuk istri yang baru dinikahi dan untuk kendaraan yang baru dibeli. Jadi teman-teman ini kalau beli motor, beli mobil, sama doanya itu. Dipegang ubun-ubunnya, kalau kita bagian depan kendaraan tersebut, yang jelas ubun wanita istri, dan mengatakan Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah saya minta kebaikannya, wa khaira ma jubilta alaiha, dan kebaikan yang kau bebankan di atasnya atau terhadapnya, wa a'udzubika min syarriha, dan saya minta dijauhkan dari keburukannya dia, wa syarri ma jubilta alaiha, dan keburukan yang telah terbebankan di atasnya. Seperti itu. Ustaz, saat ini Islam terpecah menjadi banyak kelompok. Islam mana yang benar? Dalil nas dan akalnya apa? Ciri-ciri mereka seperti apa? Cukuplah hadis sahih, satu saja saya jawab. Kata Nabi SAW, akan terpecah umat ini banyak hadis riwayat Baihaqi, diriwayatkan oleh ahli sunan, semua hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, akan terpecah Yahudi 71 golongan, Nasrani 7 golongan, dan umatku 73 golongan, semuanya masuk neraka dulu kecuali satu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang satu tuh? Enggak pakai hisab, enggak pakai masuk neraka dulu, hal langsung masuk surga. Kata Nabi SAW, maka ana alaihi wa ashabi, orang yang ikutin saya dan sahabat-sahabat saya, itu yang selamat. Cirinya mereka ya itu. Caranya Al-Quran turun, ayat Al-Quran, cari tahu bagaimana sahabat memahami ayat Al-Quran tersebut. Hadis Nabi SAW, lihat bagaimana pendapat sahabat dalam mengamalkan hadis tersebut. Selalu kembali kepada para sahabat. Dan ini yang diistilahkan dengan kembali kepada pemahaman salaful ummah. Salaful ummah maksudnya orang-orang salaf dari sahabat yang telah mendahului kita. Apakah boleh melaporkan teman sekantor yang melakukan korupsi di kantor? Apa hukumnya? Tentu saja boleh. Kenapa tidak? Malah itu bagus, itu ingkar mungkar. Positif saja gitu. Ingatkan dulu, nasihatin dia. Kalau dia nggak mau, ancam, saya akan laporkan kamu kalau kamu tidak meninggalkannya. Kalau dia tidak mau, laporkan, tidak ada masalah. Itu ingkar mungkar. Malah kalau anda tidak luruskan, itu berbahaya, malah kembali kepada kita efeknya, kita membiarkan orang melakukan perbuatan salah. Bagaimana jika sudah menikah, kita ingat mantan pacar dulu, bahkan ketika berhubungan dengan istri tiba-tiba ingat mantan tersebut? Syaitan, itu dari syaitan, permainan syaitan. Jadi kata ulama, salah satu permainan syaitan pada saat sedang berhubungan biologis, selain melupakan baca doa yang Nabi SAW ajarkan, siapa yang ingin menggauli pasangannya dia membaca Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Kata Nabi SAW, kalau Allah karuniahi anak, maka anak tersebut tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya. Kata ulama, tidak akan pernah nakal, gitu kan. Dalam hadis yang lain, syaitan akan berpartisipasi dalam hubungan biologis itu kalau dia tidak baca. Salah satu kiatnya syaitan melupakan orang membaca, dan kalau suami sudah baca berarti sudah gugur kewajiban istrinya, gitu kan. Kemudian yang kedua juga adalah kiat syaitan membuat seseorang mengkhayal yang bukan pasangannya, dan ini juga secara medis tidak sehat, gitu kan. Makanya kalau kita baca, termasuk di buku ini dan di buku-buku yang lain berbicara masalah biologis dalam Islam, itu dianjurkan selalu menatap pasangan, membuka mata, sama dalam sholat. Kita nggak pernah kenal tutup mata kecuali lagi tidur. Selain tidur nggak ada. Sholat nggak ada tutup mata. Tutup mata permainan syaitan.
Kata Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya terbuka melihat tempat sujudnya. Itu menutup pintu syaitan, membuka mata itu. Sama halnya hubungan biologis, lihat pasangan itu. Nikmatin pasangan yang Allah halalkan. Kalau datang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu waswas syaitan. Makanya saya pernah bilang jangan belajar hubungan biologis dari film porno, itu salah, fatal sekali. Memang syahwatnya cepat bangkit, tapi akan membuat dia tidak akan menikmati pasangannya. Karena yang tampil pasti orang yang lebih baik daripada suaminya, lebih baik daripada istrinya. Otomatis. Kalau tidak dilakukan oleh pasangannya, dia kecewa. Tapi kalau tidak, maka dia akan menikmati apa adanya. Dan itu alami. Kata para ulama, biologi sebenarnya sesuatu yang alami. Sebagaimana orang tahu di mana dia meletakkan makanan di mulutnya kalau dia lapar, dia tahu bagaimana meminum air dari mulutnya, itu sama dengan meletakkan kemaluan di kemaluan.